Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak. Ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang bagaimana reaksi dari para habaib. Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab yang bereaksi atau melakukan perlawanan terhadap pernyataan-pernyataan dari diskusi yang difasilitasi oleh Haji Rhoma Irama di dalam podcastnya tentang keaslian dari para habaib ini yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dengan tegas, Habib Rizik mengcounter dengan berbagai argumentasi-argumentasi tentang isu Rhoma Irama yang seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat sehingga menyerang nasab atau para habaib yang diragukan keasliannya. Habib Rizik juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikannya, ternyata Haji Rhoma Irama di dalam mengangkat isu tentang nasab para Ba'alawi yang merupakan keturunan dari Nabi, ternyata dia sudah menjadi anggota begal nasab, sehingga tidak objektif ketika menginterview di podcast miliknya dan memojokkan kaum atau para habaib. Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak. Ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Nah jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan saudara ke teman-teman di Robitoh, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Nah, karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus saudara substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka saudara, ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robitoh, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya, apalagi saya saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang, siapa lu? Nah kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin saudara. Itu bahasa jelek, itu bahasa yang bisa merusak silaturahim, itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan, kapan Ji? Kalau ente mau sebutkan aja waktunya kapan, kita makan siang bareng, kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, ana siap untuk jawab. Nah tapi belakangan ternyata dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Rhoma ini kurang teliti saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab.
Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong, ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, enggak ada saudara. Sudah Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira jelas gak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya menarik follower aja, mau salah mau bener yang penting follower banyak. Nah, kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh mandi di lumpur, mandi kotoran, ada yang aneh-aneh gara-gara untuk apa tuh? Follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan, jangan hanya sekedar untuk. Jadi seperti itulah tanggapan atau counter yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab menanggapi terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Haji Rhoma Irama. Yang pertama, dikatakan bahwa Rhoma Irama berdasarkan hasil penyelidikan Habib Rizik, ternyata dia telah menjadi anggota dari begal nasab. Hal ini yang memungkinkan sehingga ketika di dalam podcast meskipun mengundang baik dari pihak yang menuntut agar para habaib harus melakukan tes DNA untuk membuktikan keaslian mereka sebagai keturunan dari Nabi. Lalu juga diundang dari kaum atau habaib yang memberikan pemaparan tentang bagaimana histori mereka sebagai keturunan Nabi. Dan melihat hal ini, Habib Rizik mengatakan pertanyaan yang disampaikan oleh Rhoma Irama itu tidak objektif dan berpihak kepada salah satu pihak, sehingga ditelusuri ternyata hal itu disebabkan karena Rhoma Irama telah menjadi anggota, bahkan diberikan panji yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan memang terarah untuk menyerang kaum atau para habaib. Yang kedua terkait dengan pernyataan dari Haji Rhoma Irama yang mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang menelpon atau menghubungi Rhoma Irama secara langsung yang menawarkan atau memperjualbelikan nasab, sehingga ini menjadi bola liar dan menimbulkan distorsi di tengah-tengah masyarakat dan membuat keraguan dari masyarakat terhadap para habaib,
tentang keaslian keturunan dari Nabi. Dan dari pihak yang menawarkan kepada Haji Rhoma Irama untuk menjual nasab, mereka sudah mengklarifikasi bahwa dari pihak mereka tidak pernah menghubungi Rhoma Irama untuk menawarkan nasab untuk menjadi seorang Habib kepada Rhoma Irama. Jadi hal tersebut sudah dibantah dari pihak yang dikonfirmasi orang yang menghubungi Rhoma Irama untuk diberikan gelar Habib kepadanya. Tetapi dari pihak Rhoma Irama meyakini bahwa berdasarkan data tes secara ilmiah menyatakan bahwa pihak atau kaum Ba'alawi yang dikatakan sebagai para habaib keturunan dari Nabi, mereka bukanlah keturunan Nabi atau zuriat Nabi Muhammad.